Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Seorang pemilik indekos di Pasuruan meregang nyawa usai dibacok dua pria kakak beradik asal Madura. Pembunuhan diduga karena pelaku sakit hati akibat adik perempuannya kerap digoda korban. Warga desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan dikejutkan dengan kematian Murdiono, usia 29 tahun di depan rumahnya yang juga digunakan lokasi indekos. Korban tergeletak bersimbah darah dengan luka bacok senjata tajam. Tak jauh dari jasad korban, dua pria dalam keadaan setengah tiarap dikerumuni warga serta sejumlah aparat keamanan. Kedua pria tersebut adalah pelaku pembunuhan yang menyerahkan diri usai melakukan aksinya. Kedua pria tersebut adalah kakak beradik Ade berusia 28 tahun dan AN umur 26 tahun, asal Sampang, Madura. Mereka datang ke Pasuruan untuk menjenguk adik perempuannya yang tinggal di rumah indekos milik korban. Pembunuhan dipicu sakit hati. Adik perempuan kedua pelaku sering digoda korban. Kedua pelaku sempat cekcok dengan korban hingga berujung tewasnya Murdiono. Datang untuk mengklarifikasi permasalahan antara saudara kandungnya dengan pemilik rumah kos. Kemudian mungkin tersulut emosi dengan jawaban yang diberikan oleh korban sehingga terjadi penganiayaan, cekcok awalnya, terus kemudian penganiayaan yang terjadi antara pelaku dengan korban. Jadi sebenarnya pada dasarnya mempertahankan harga diri keluarga saja. Kedua pelaku masih diperiksa intensif untuk mengetahui kepastian motif pembunuhan. Sejumlah barang bukti disita termasuk sebilah celurit milik pelaku. Sementara usai diautopsi di rumah sakit, jasad korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dendi Ari Gaufur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, jasad seorang pria ditemukan pemancing dalam kondisi mengapung di aliran Sungai Berantas di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Jasad tersebut tak bergerak hanyut lantaran ditemukan kakinya terikat dan dikaitkan pada sebuah batu. Sesosok mayat pria tanpa identitas ini ditemukan tak bergerak dan mengapung di aliran Sungai Berantas oleh seorang pemancing. Meski aliran sungai deras, jasad pria berbadan besar ini tidak hanyut terbawa arus sungai. Petugas Pusdalop BPBD Kabupaten Jombang tiba di lokasi melakukan evakuasi mengerahkan satu tim perahu karet karena posisi jasad berada di tengah sungai. Kondisi kaki korban yang diketahui terikat oleh tali dengan pemberat berupa batu kali. Meski sempat kesulitan, petugas akhirnya bisa mengevakuasi jasad korban melalui bawah jembatan Ploso karena medannya sulit dilalui jalur evakuasi. Selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang untuk dilakukan autopsi. Kita sempat mengalami kesulitan karena arus yang cukup deras dan juga Mr. X yang posisinya sudah mulai membengkak karena kurang lebih sudah beberapa hari tenggelam dan kontur tanah di sekitar itu sangat sulit. Akhirnya kita evakuasi, lalu kita bawa naik ke di bawah sungai, di bawah jembatan Ploso karena di situ untuk mengevakuasi korban itu lebih mudah. Penglihatan awal kami tadi ciri-ciri korban badannya besar, memakai baju oranye dan celana panjang warna hitam. Ditemukan apa di situ? Tadi ditemukan tali yang menjerat di kakinya dan batu. Ciri-ciri mayat pria tanpa identitas ini berjenis kelamin laki-laki, usia antara 35 hingga 40 tahun, mengenakan kaos warna oranye dan celana training warna hitam. Polisi belum bisa memberikan keterangan, menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Petugas mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, berawal dari keinginannya untuk bisa menambah penghasilan keluarga, seorang anggota TNI Angkatan Darat yang berdinas di Kodim 0803 Madiun kini sukses beternak bebek petelur. Dari awalnya 200 ekor kini sudah menjadi 4.000 ekor. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Sersan Mayor Nurjain warga desa Pucangrejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, ke kandang untuk memberi pakan bebek miliknya dan memunguti telur-telurnya. Kegiatan rutin ini tidak dilakukan sendiri.
Nurjain yang kini berdinas di Kodim 0803 Madiun sebagai Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Kecamatan Dagangan ini dibantu 3 orang tetangganya untuk mengurus sekitar 4.000 ekor bebek. Awal Nurjain beternak bebek di tahun 2006 untuk menambah penghasilan keluarga. Apalagi gajinya saat itu dirasakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Karena gaji saya terbatas, waktu itu remon belum ada, remunerasi belum ada. Sedangkan saya di sini baru pindah dari Jakarta, dari Kostrad. Saya penyesuaian hidup di tempat saya sendiri sini. Nah, dari situ saya berinisiatif untuk menambah penghasilan lewat beternak bebek. Mulanya Sherman Nurjain memelihara 200 ekor bebek. Perlahan, bapak 3 anak ini memberanikan diri pinjam modal ke bank untuk membeli sawah untuk kandang. Dari keuntungan setahun, dia menambah jumlah bebeknya menjadi 1.000 ekor. Hingga akhirnya kini memiliki 4.000 bebek dengan 3 karyawan. Karena saya beternak bebek ini, saya rasa perawatannya lebih gampang, memberinya makan lebih mudah. Sedangkan bahan baku pakan ini di lingkungan saya ini berlimpah. Makanya harga pakan di lingkungan saya ini cenderung murah dan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Setiap hari sekitar 3.500 hingga 3.900 butir telur bebek siap dipanen dan dijual ke sejumlah pengepul seperti di Kota Madiun, Bojonegoro, Ngawi, Blitar hingga Ponorogo. Dari usaha ini, Sherman Nurjain mampu meraup keuntungan hingga 1,5 juta rupiah setiap harinya. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Saudara, ribuan wisatawan menyerbu jalur pendakian Kawah Ijen di Bondowoso. Selain dari dalam negeri, wisatawan mancanegara juga ramai-ramai mengisi momen libur mereka dengan berburu fenomena langka blue fire atau api biru di puncak kawah. Panorama indah bak lukisan jadi pemuas lelah wisatawan saat menapakkan kaki di puncak Gunung Ijen Bondowoso. Dari tepian tebing disuguhkan keindahan pesona danau asam berwarna hijau toska menghampar. Ya, ini adalah salah satu danau vulkanik terbesar di dunia dengan luasan sekitar 5,5 hektar. Aktivitas vulkanik magma dari waktu ke waktu juga menghasilkan guratan-guratan unik di sekeliling dinding kawah sehingga menambah takjub berada di titik ini. Namun yang paling diburu wisatawan adalah fenomena blue fire atau api biru, keajaiban alam yang hanya ditemukan di 2 tempat di dunia, yakni Islandia dan Kawah Ijen. Untuk melihat api biru, pendakian menuju puncak Kawah Ijen dimulai pukul 2 dini hari melalui pintu masuk Pal Tuding, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Tiket masuk Rp7.500 untuk wisatawan lokal dan Rp150.000 untuk wisatawan mancanegara. Jika tidak ingin berlelah-lelah, ada ojek gerobak yang bisa mengantar wisatawan sampai ke puncak dengan biaya Rp1.500.000. Jangan lupa kenakan jaket tebal sebab suhu selama perjalanan bisa mencapai 5 derajat Celcius. Dan tak kalah pentingnya, masker khusus untuk mencegah terhirupnya gas belerang, terutama yang hendak mendekat ke spot blue fire.
Perjuangan selama hampir 2 jam mendaki langsung terbayar lunas. Begitu tiba di puncak, wisatawan disuguhi panorama bak surga tersembunyi. Kita bisa dapetin keindahan alam ini, dan terutama ada Blue Fire yang cuman ada 2 di dunia dan salah satunya ada di Kawah Ijen ini, dan juga kayak menarik banget tempatnya untuk spot foto ataupun mencuci mata buat keindahan alam. Capek soalnya kan treknya kan juga agak curam, nggak curam maksudnya kayak ada trek yang nanjak gitu, ada yang landai, jadi kayak capek juga. Tapi kalau pas sudah sampai di sini ya terbayar sama keindahan di Kawah Ijen. Bertepatan dengan musim libur seperti saat ini, ribuan wisatawan dari dalam dan luar negeri selalu ramai berbondong-bondong berburu keindahan alam tak ada duanya di Kawah Ijen. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.